Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Budianto dari Universitas Mercu Buana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengkoneksikan Oracle ke PHP. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu yaitu kita harus menginstal Exam terlebih dahulu. Install examnya itu eh, bisa lewat Chrome. Install exam. Nah, ini download exam yang ini. Kita bisa pilih mau versi berapa yang kita ingin pakai. Bisa dengan PHP versi 8.0, versi 8.1 atau versi 8.2. Dan kalau emang mau misalnya sekiranya di sini nggak ada, kita bisa pilih versi yang lain lagi, yaitu di sini di Exam Windows. Kemudian, nah ini dia banyak pilihan filenya. Nah kebetulan saya udah install yang versi 7.4.33 ini. Nah setelah install examnya ini, selanjutnya kita harus menginstal OC8-nya untuk mengkoneksikan dari PHP itu ke Oracle-nya. Nah, install OC-nya juga sama lewat Chrome. Install OC8. Kita pakai PCL ya ini. PCL ini klik. Agak lama. Sebentar. Agak loading ya. Aduh, loading. Nah, ini dia. Udah kebuka. Nah, setelah kebuka PCL ini, kita cari versi dari OC8 ini yang support dengan exam kita atau yang PHP tadi. Nah, karena exam kita ini supportnya dengan yang versi 2.2 itu. Nah, kita DLL. Jadi ini tergantung examnya. Kalau misalnya examnya masih exam yang terbaru, maka install juga yang versi terbarunya. Nah, ini kan ada banyak tuh PHP 7.4, 7.2, 7.3, 2.1. Nah, karena kita pakai 7.4, kita installin 7.4. Kita pilih kan dari ada non trade save. Nah, kita kan Windows saya ini kebetulan yang 64 bit. Jadi installnya yang trade save yang 64 bit ini. Ya, klik. Nah, maka dia ada tanda download ini. Ini saya nggak usah install lagi karena sebelumnya udah pernah install juga. Nah, setelah selesai, pertama kita install examnya terlebih dahulu. Bentar. Install exam, oke. Nah, install examnya itu kita cari di unduhan, cari exam pp. Nah, ini di sini. Jadi ini pertama harus langsung install aja bisa, langsung dipencet ini. Tadi ada muncul yang ini. Nah, kebetulan di laptop saya udah diinstal examnya, jadi udah nggak perlu install lagi. Jadi tinggal langsung next aja itu, pilih, selesaikan, udah. Jadi bisa langsung kebuka seperti ini. Nah, bisa langsung kebuka. Jadi aplikasi examnya bisa langsung terbuka. Setelah selesai menginstal exam, nah tampilan examnya seperti ini. Tuh, seperti ini. Jadi ada Apache, MySQL, FileZilla, MyQuery, dan Tomcat. Nah, tetapi yang kita pakai pada kali ini hanya yang Apache-nya aja untuk menghubungkan ke website. Tuh. Nah, di sini ini bisa di stop ya. Ini bisa di stop, terus kemudian nyalain lagi. Nah, ini kayak gitu.
sebelum kita lanjut untuk menginstal OC-nya, di config-nya ini kita pencet dulu, terus ada PHP ini. Nah, PHP ini menyambungkan ke Notepad. Notepad-nya ini. Nah, sini banyak. Ada berbagai pilihan. Ada berbagai pilihan yang harus kita ini bentar. Oke. Nah, pertama-tama kita cari dulu OC 8. Lanjut ls OC kelihatannya. Oke. Kita cari pakai CTRL ini OC 8 yang kita ini set. Nah, temu tuh extension PHP extension OC 8 12C. Nah, ini tadi kan di kayak gini bawahnya. Nah, dia harus di hapus yang titik komanya ini supaya bisa jalan untuk OC 8 nya itu. Kemudian ditambahin lagi dengan kata-kata extension PHP OC 8 dan lain-lain, dan extension PHP OC 8 underscore 11G DLL. Nah, setelah ini selesai, barulah kemudian install OC 8 yang tadi kita sudah download ini. Sebentar. Tadi, nah ini. Setelah exam, kita install PCL-nya. Salah. OC 8. Nah, ini dia. Ini sebelumnya bentuknya ini ya. Sebelumnya bentuknya zip. Nah, berarti kita harus ekstrak dulu. Nah, hasil ekstraknya seperti ini. Nah, ini dia. Atau enggak? Atau kegedean ya? Mungkin kegedean. Nah, jadi kan ada banyak tuh ya kan file edit recent PHP OC 8 itme PHP OC 8 ini banyak. Nah, kita pindahkan dari file ini ke file exam.pp. Tapi yang kita pindahin nggak semuanya ya, readme, license and credit ini nggak usah. Jadi cuma ini sama yang bawahnya ini semua dipindahkan semua. Kita copy, terus kita buka exam.pp. Terus habis itu kita buka PHP ext, kemudian di sini. Langsung di copy aja. Nah, di kalau ini kan udah ada, berarti bisa ganti file dalam tujuan atau lewati file ini. Tapi kita pakainya ganti file aja semuanya. Nanti kalau misalnya ada pilihan ini, ganti file dalam tujuan. Ini karena saya udah pernah install, jadi saya skip aja gitu. Sama yang lain juga tadi yang PHP OC 8 ini pindahin juga. OC 8. Nah, sama yang bawahnya ini juga sama nih, pindahin semua, di copy, kemudian dipindahkan ke tadi filenya ini, namanya pertama masuk di disk C, terus exam.pp, kemudian masuk di PHP, terus ext, dan udah lanjut. Ini tinggal di paste. Nah, ini kan udah semua ya, karena udah pernah diinstal juga di sini ya. Setelah selesai semua seperti ini, begitu kita cek di di ini ya websitenya. Oke, kita ke examnya lagi. Tuh, kecil ya examnya. Kita ke examnya lagi. Nah, kita pencet yang kita start dulu, nyalain, dan ke admin. Oh, ini letek ya. Oke, sebentar, kita ke admin. Kita ke admin, mungkin kita bentar. Home Excel. Kita ke Chrome aja, oke, di situ. Pencet localhost.
localhost ini kalau kayak gini berarti dia tandanya udah connect ke XAMPP. Nah, ini keluarnya tampilannya gede banget ya, gede banget ya. Kita kecilin dulu, terlalu gede tampilannya. Setelah selesai, nah ya tampilannya seperti ini. Jadi ada XMPP, Apache, MariaDB, PHP Cloud. Ini ada application, file, how to guides, info dan PHP MyAdmin. Nah kita pakai di PHP info untuk mengecek apakah OC8-nya itu udah terinstall atau belum. Cara ngeceknya sama seperti tadi, pencet Windows Ctrl Windows F, Windows F, Ctrl F, kemudian kita cari OC8. Nah, kita set. Nah, berarti kalau misalnya di sini udah ada tulisan OC8 ya, berarti tandanya dia sudah connect, sudah berhasil connect gitu. Nah, setelah selesai ini, selanjutnya kita akan membuat codingan. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu itu di Oracle-nya dulu. Kalau kecil ya. Nah, di Oracle ini kita buka. Kita tulis, kita pertama-tama buat tabelnya dulu. Udah paham kan buat table ini di tanda tambah, terus kasih nama, terus username, password, udah, itu di save, udah selesai. Nah, ini saya pakai tabel dengan nama koneksi php oracle.sql. Codingan yang pertama kita buat dulu tabelnya. Tabel di sini kita menggunakan namanya calon baru. Nah, ini. Pertama kita buat dulu create table calon baru. Oke. Nggak bisa. Pertama kita buat dulu create table calon baru. Nanti ini. Nah, table calon baru create. Setelah selesai buat table, kita insert into, bisa nambahin data kayak gini. Nah, satu insert. Berarti udah berhasil ya. Kita cek nih. Langsung calon baru. Nah, ini dia datanya. Nah, setelah selesai, kita melakukan commit. Tujuan commit ini apa? Untuk melakukan perubahan yang dilakukan itu secara permanen. Jadi nggak bakal berubah-ubah lagi. Tuh, nah, commit complete. Nah, setelah commit complete, kita membuat sequence dengan namanya calon baru sex. Kenapa menggunakan ini? Karena sequence ini digunakan untuk menghasilkan nilai unik secara otomatis. Biasanya itu untuk kayak ID atau yang auto increment gitu, yang nilai-nilai yang unik itu, yang jadi setiap kita tambah data itu pasti bakal berubah lagi, kayak nambah satu lagi, jadi dari satu jadi dua jadi tiga. Nah, itu namanya auto increment. Nah, ini oh iya, ini udah pernah dibuat ya. Jadi sebelumnya drop table dulu, bentar. Drop sequence calon baru sex, di drop dulu sebentar. Nah, itu kita buat lagi, tambah. Nah, sequence calon baru sudah terbuat. Nah, ini seperti udah berhasil. Nah, setelah dari sini selesai, kita langsung menuju ke PHP-nya untuk menyambungkan dari Oracle ke PHP-nya ini. Sebentar, kita lanjut ke Sublime. Nah, di sini. Pertama, kita cara menambahkan data di Sublime itu, pertama kita buat file, pencet file, terus kemudian new file. Nah, karena di sini saya tambahin jadi connect php oracle.php. Tapi saya nambahin, nanti disimpan di
cara nyimpennya itu harus di open, misalnya kita buat new file. Nah, ini kita save as. Save as-nya itu harus di htdocs. Di xmpp terus di htdocs. Supaya apa? Supaya jadi kalau mau misalnya kita mau ketik di localhost tadi, ini bakal kedetek file yang kita telah buat tadi. Dan jangan lupa setiap dinamain misalnya koneksi, itu di belakangnya harus taruhin PHP. Supaya apa? Supaya jadi otomatis dia bentuknya PHP, enggak bentuk-bentuk yang lain lagi kayak misalnya bentuk SQL atau yang lain-lainnya gitu. Nah, ini karena kita udah buat filenya, jadi kita langsung taruh aja codingannya seperti ini. Dan koneksinya nah seperti ini. Nah, ini kita pertama pakai tag PHP dulu bukanya, kemudian kita taruh username-nya, username yang kita buat, misalnya yang saya pakai ini misalnya namanya sistem, semua gede, nama penggunanya tadi, passwordnya tadi kita pakainya admin 313, dan hostnya tadi yang kita kayak tambahkan data tadi itu kan kelihatan tuh, hostnya berapa, localhost. Nah, portnya berapa tadi, 1521. Nah, cara mengkoneksi string koneksi database ini menggunakan DB sama dengan description address protokol TCP host. Host ngambil dari host yang ini, port kita ngambil dari port yang ini 1, kemudian connect data SID XE. Nah, sini nih udah selesai, habis itu membangun koneksi ke database Oracle. Nah, ini wajib banget kita harus memakai OC Connect. Untuk menyambungkan dari database ini ke PHP-nya itu pakainya OC Connect dengan menggunakan username, password, dan DB-nya ini. Nah, ini juga jangan sampai salah nih, variable kita namain pakai variable CONN. Seterusnya nanti juga harus dinamain pakai CONN. Kalau kita pakai connect, ya seterusnya juga harus connect. Jadi kalau misalnya ini beda, yang seterusnya beda, nah nggak bakal jalan. Tuh. Nah, setelah koneksinya selesai, kita meriksa apakah koneksinya ini berhasil atau enggak. If kalau misalnya ini tanda seru ini artinya jika tidak connect ya. Jika tidak connect, dia akan memberitahu koneksi ke server database gagal dilakukan. Jika misalnya selainnya, dia berarti terhubung ke database. Tuh, coba kita save dulu. Save-nya ini di Sublime ini menggunakan ctrls. Setelah selesai disimpan, kita buka lagi Chrome-nya. Ini bentar. Kita localhost, kita pencet tadi connect PHP Oracle ini set. Nah, terhubung ke database yang artinya sudah berhasil terhubung ke Oracle ini. Dari PHP itu sudah berhasil terhubung ke database-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat indeks PHP. Mana indeks? Bentar Nah, indeks 1 PHP. Indeks ini tujuannya untuk tampilan awalnya dari sebuah HTML, dari sebuah tampilan dari sebuah website seperti itu. Nah, nah, seperti ini. Doc.html Doc.html itu untuk membuka tipe data HTML ya. Terus head-nya ini untuk dengan halaman seperti judul. Nah, ini kan title kan, untuk menyertakan informasi judul. Nah, ya, kita pakai judulnya pendaftaran siswa baru SMK Coding. Kemudian bodinya ini tempat untuk konten utama halamannya. Header. Nah, header ini kayak seperti paragraf ya, dari H1 sampai H6. H1 itu yang paling besar dan H6 itu yang paling kecil. Pendaftaran siswa baru SMK Coding. Header, terus keempat itu ada menu navigasi ini. Nah, H4 ini menyambungkan judulnya. Ini untuk menyambungkan ke form pendaftaran PHP nanti dengan namanya daftar baru. Jadi kayak sebuah link gitu untuk menyambungkan ke
form pendaftaran PHP, dan pendaftar ini untuk menyambung ke list siswa nanti. Jadi kalau codingannya udah dibuat di list siswa ini, bakal dia bisa dipencet, bakal keluar dari list siswa ini. Nah, ini juga sama. Jadi ini sebuah link gitu untuk menghubungkan ke halaman selanjutnya. Nah, habis itu setelah HTML selesai, kita panggil PHP-nya. Oh, ini agak-agak antak ya. Nah, sebentar. Oke, nah, ini PHP if set get status, berarti kalau misalnya dia statusnya ini berarti sukses. Nah, kalau misalnya dia nggak ada keterangan gini aneh, berarti gagal pendaftaran. Nah, coba kita jalankan ls. Nah, misalnya seperti ini, indeks 1 PHP, kita enter, set. Nah, jadinya seperti ini. Daftar siswa baru, SMK coding, menu, daftar barunya. Jadi, kita pencet daftar baru, dia bisa langsung ke, nah ini formulir. Kita pencet pendaftar, nah ini ke list siswa gitu. Nah, setelah selesai kita membuat indeks, selanjutnya kita membuat form pendaftaran. Oke. Form pendaftaran, bukan, list siswa terlebih dahulu. Kita buat list siswa dulu. Nah, list siswanya ini, sebentar. List siswa, nah. Sama kita pakai ini dulu, PHP include connect PHP local. Ini tujuannya supaya apa? Supaya menyambungkan ke connect PHP local yang tadi kita buat gitu. Nah, setelah itu ada sama seperti tadi, title, judul. Nah, header-nya ini diganti sekarang, siswa yang sudah mendaftar. Nantinya dari form pendaftaran tambah baru. Dan tambah barunya ini mengirimkannya ke form pendaftaran. Terus kemudian ada table border. Table border ini untuk membuat table yang berisi di dalamnya itu ada nomor, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, tindakan. Nah, TH ini baris ya, sel dalam baris. Kemudian kalau TA ini untuk menyatakan setiap baris dalam tabelnya. Jadi isi dari sel-sel dalam barisnya ini gitu. Dan setelah selesai HTML, kita lanjut ke PHP-nya. Di sini penggunaan PHP-nya ini untuk melakukan query ke database dan menambahkan data siswa dalam baris-baris table. Nah, di sini query occupies. Itu artinya apa? Mengambil semua data dari table calon baru. Nah, ini yang tadi kita buat di mana? Yang kita tadi buat di Oracle-nya ini kan kita menggunakan nama table ini calon baru. Nah, diambil select bintang form calon baru. OC execute. Nah, OC execute ini untuk mengeksekusi query-nya. Nah, ini kalau kita pakai ada penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan ini sebenarnya kalau buat mendeteksi kesalahan doang sih. Kalau misalnya dia ada kesalahan, dia bakal keluar nih kesalahan eksekusi query message, error-nya message. Nah, segitu kita buat OC fetch assoc. Nah, OC fetch assoc ini data siswanya ini bakal diambil satu persatu dari hasil query tadi. Gitu. Nah, di sini kan ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal. Kemudian habis itu dia ada form edit PHP. Ini untuk mengambil yang ada edit sama hapus. Oh, ini untuk membuat tampilan dalam database yang kita akan buat nanti. Nah, kan di sini ada edit sama hapusan. Jadi editnya ini dia ambil dari form edit. Kalau kita mau edit, dia bakal keluarin form edit. Nah, kalau kita mau hapus, dia bakal ngirimnya ke hapus PHP ini. Nah, setelah selesai ada plus. Nah, ini
ID 1 sama ID plus plus ini tujuannya buat inian ID, nomor ID itu, jadi setiap dia kita masukin itu bakal tambah satu tambah satu tambah satu terus gitu. Kita coba setelah kita ini kita simpan ctrls, kita simpan, lanjut ke kok oke ke Google Chrome. Kita buka yang tadi list siswa PHP. Nah, ini dia. Siswa yang sudah mendaftar. Ini kan tadi kita input di database ini kan. Nah, Lia, Jalan Mangga ini. Nah, kita kalau mau tambah baru juga bisa di sini. Nah, dia balik ke form pendaftaran siswa baru. Kita isi aja nih misalnya kayak Kahfi. Terus alamatnya bla bla bla. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki, agama Islam, sekolah mana, SMA. Misalnya Doski gitu. Nah, kita daftar. Set. Wah, kesalahan. Oh iya, proses pendaftarannya belum kita buat tadi kan, makanya belum bisa jadi. Ini baru formulirnya aja. Jadi ntar kita kalau mau ke proses pendaftarannya kita harus buat dulu proses pendaftarannya. Nah, selanjutnya kita ke formulir pendaftaran terlebih dahulu. Nah, formulir pendaftaran ini itu ada banyak. Sama seperti tadi sih, kita buat dulu yang HTML-nya gitu baru ke PHP-nya. Nah, seperti ini. Pertama-tama kita buka dulu. Kita biasa tadi untuk ini doc HTML, terus titelnya formulir pendaftaran siswa baru, terus header-nya ini kita ganti dengan formulir pendaftaran siswa baru. Nah, form method post action proses pendaftaran PHP. Seperti apa tuh? Nah, jadi ini adalah paragraf untuk menampilkan metode, kita pakai metodenya metode post yang akan dikirimkan ke proses pendaftaran PHP. Nah, yang tadi makanya kalau proses pendaftaran PHP-nya belum ada, ya nggak bisa kirim, jadi nggak kesimpan ke database gitu. Field set ini untuk mengumpulkan elemen-elemen formulir untuk memberikan struktur. Nah, kemudian ya, seperti biasa kita label ini untuk tempat untuk menaruh namanya itu, jadi label itu nama, terus inputnya ini untuk memasukkan nama siswanya. Label ini cuma kayak ya label gitu, kayak tempelannya doang gitu, nama gitu tadi. Nah, ada alamat, label juga sama, terus juga teks area ini untuk menaruh input alamatnya. Terus jenis kelamin, terus ini beda, ada di jenis kelamin value. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, itu adalah button untuk memilih jenis kelamin. Kita ini jenis kelamin value laki-laki. Nah, berarti laki-laki nih kan. Nah, yang ini perempuan. Jadi ada dua kan, ada laki-laki dan perempuan jenis kelamin. Dan agama. Agama di sini cukup banyak ya. Label agama, kemudian select name agama ini opsional Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis. Nah, ini apa maksudnya? Ini drop down untuk memilih agama siswa dengan beberapa opsi ya. Jadi ada opsi buat Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, ateis. Sesuaikan aja dengan agamanya masing-masing. Kemudian lanjut ke sekolah asal. Sama seperti tadi kayak nama dan itu inputnya. Terus setelah selesai semua diisi, di sini ada input tipenya submit, name daftar, dan value daftar. Ini tujuannya ada tombol untuk submit untuk mengirimkan formulir yang tadi kita telah isi. Tuh. Kalau misalnya di sininya ada perbedaan dengan yang di selanjutnya, maka codingannya nggak akan jalan, nggak akan kekirim ke database. Maka jadi yang terutama di name ini sih, jadi harus sama persis gitu, semua yang name tadi itu harus sama persis di proses pendaftaran. Coba tadi, nah ini formulir pendaftaran yang tadi kita coba ini. Jadi kan kita udah coba formulir pendaftaran, ini seperti ini maksudnya. Ada nama, alamat, jenis kelamin,
agama, sekolah asal, terus kita pencet daftar. Nah, itu kirimnya ke tadi proses pendaftaran. Nah, sekarang kita buat proses pendaftarannya. Oke, nah kita lanjut ke proses pendaftaran. Nah, kelihatan nggak di sini? Kita pindahin dulu aja. Nah, proses pendaftaran. Nah, di sini proses pendaftaran itu kita isi dengan seperti ini. Oke. Nah, tidak lupa pertama kali itu pasti pakai PHP include connect PHP Oracle ini supaya nyambungin ke database tadi untuk penghubungan dari PHP Oracle itu. Kalau misalnya nggak pakai ini, dia nggak bakal bisa ke input gitu. Nah, pertama-tama kita cek dulu apakah tombol daftar sudah diklik atau belum. Ceknya pakai ini if is set post daftar. Yang tadi kita telah buat di mana form pendaftaran dari daftar. Nah, ini dari namanya kan bilang namanya ini harus sesuai. Kalau misalnya namanya di sini daftar, berarti di sini juga daftar dan kecil gedenya juga sesuai. Tuh, nah setelah dicek, kita ambil data dari formulir yang tadi ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, terus sekolah asal. Nah, ini sesuai dari name ini nih. Kalau bilang name ini nggak boleh beda atau diubah-ubah. Kalau diubah-ubah di sini, berarti di sini otomatis juga harus diubah lagi. Itu. Nah, setelah ambil data dari formulir, kita buat query-nya. Kita buat query, insert info calon baru yang tadi sesuai table kita ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, values-nya, calon baru, sex, next file. Nah, setelah itu berarti kita buat. Nah, setelah buat query-nya selesai, langsung kita pass query. Nah, query oci pass yang tadi ini makanya bilang nih harus sesuai, karena kalau misalnya di sininya di sononya nggak sesuai dengan di sininya, maka nggak bakal jalan pas pendaftaran, itu pasti salah jadinya. Kita dari con tadi sesuai yang dari PHP Oracle con, di sini juga con, terus habis itu SQL, kemudian variabel ke parameter ocibin. Nah, ocibin ini apa sih? Ocibin ini untuk mengaitkan variabel PHP dengan parameter pada query. Tuh. Nah, ini query ini nama, alamat, kelamin, agama, sekolah yang tadi ini. Nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah. Kemudian habis itu dieksekusi menggunakan oci execute. Setelah selesai, itu kita nian kita cek apakah query-nya itu sambil disimpan berhasil enggak. Jika berhasil kesimpan, maka dia ada tulisan commit transaksi, oci commit dari con. Kalau berhasil juga dialihkan ke halaman index1.php, terus statusnya sukses. Jika gagal, dia akan rollback, berarti transaksinya bakal rollback gitu. Nah, menampilkan pesan error sama kayak tadi, ini untuk menyampaikan pesan error doang. Gagal menyimpan data, error message. Menutup kursor dengan oci free statement. Tuh. Nah, ini else. Kalau else ini biasanya kalau misalnya ada yang salah, codingan ini nggak nyambung, nah pasti dia bakal mengeluarkan kata-kata ini akses dilarang gitu. Setelah selesai, kita CTRL-S, kemudian kita buka Chrome-nya lagi. Nah, kita misalnya ini kita daftar. Nah, pendaftaran siswa baru berhasil. Nah, berarti ini kalau kayak gini tandanya berhasil kekirim gitu. Coba kita buka di pendaftar. Nah, mulai kan, nah, yang tadi kita input namanya Kafi, alamat bla bla bla, jenis kelamin laki-laki, Islam, SMA Indoski. Nah, keluar semua kan. Nah, setelah selesai, kalian penasaran juga kan ini nama edit dan hapus. Nah, edit dan hapus ini kita buat lagi. Selanjutnya kita akan buat edit terlebih dahulu. Form edit. Oke, kelihatan nggak ya? Di sini aja kali ya.
form edit. Di form edit ini kita gunakan untuk edit kalau misalnya ada kesalahan atau apapun itu. Kita install bentar. Ini sih hampir sama kayak form pendaftaran ya, cuman ada yang berbeda sedikit. Nah, seperti ini. Form edit. Banyak kali. Bentar ya. Oh, salah. Sebentar. Oke, sepertinya ada ini. Oh ya, jadi kita pertama nih form edit ini seperti ini. Nah, HTML nih biasa, terus ini terus kita ganti untuk formulir edit siswa. Form actionnya itu proses edit. Nah kan tadi seperti sama kayak tadi form pendaftaran ada proses pendaftarannya. Nah kalau ini form edit terus ada proses editnya sama metode juga post. Input hidden name ID value value PHP echo siswa ID. Nah ini untuk nyambungin tadi ke ID-nya. Jadi kalau misalnya pengecekan ID pada query string, apakah terdapat parameter ID pada query string? Jika tidak ada, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman list siswa PHP. Kalau misalnya ID-nya nggak sesuai gitu yang mau kita hapus. Jadi kayak tadi lagi sama ada nama, alamat, jenis kelamin, sama kayak tadi agama, sekolah asal. Nah yang membedakan ini submit terus di sini value-nya simpan dengan name-nya simpan. Nah ini juga jangan sampai salah. Cuma beda ini doang. Tadi kan daftar, ini kan kita edit berarti disimpan. Tuh. Setelah selesai kita bakal CTRL-S. Kita buka Chrome-nya lagi. Kita ke edit di sini. Nah, aduh. Bentar. Nah, seperti ini form edit siswanya. Ada nama, alamat, jenis kelamin. Nah, ini kan dari kita udah isi nih. Nah, dia bakal tampil lagi kayak gini. Misalnya kita mau ubah jenis kelamin ini jadi perempuan nih. Set, simpan. Nah, diubah kan sini jadi perempuan. Nah, gitu. Jadi ketika ada formulir ini pasti ada prosesnya gitu. Selanjutnya kita ke proses edit. Proses editnya ini kita taruh, oke. Bentar. Proses edit. Proses editnya seperti ini. Nah, sama kayak proses pendaftaran tadi, cuman di bedanya dari simpan di sini dan di sini simpan sama kayak tadi isi. Nah di query update yang beda. Update calon baru, set nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal. Where ID sama berapa gitu. Berarti ini pakai ID gitu. Misalnya ID nomor 2. Misalnya mau diedit, set dipencet edit jadi ID yang nomor 2. Kita pakai ID yang nomor 4 misalnya di situ ada nomor 4. Nah, kita edit set nah yang nomor 4 yang update gitu. Sama OCI pass connected. Nah, ini buat variable parameter sama OCI bin ini terus di execute. Ini dicek lagi. Jika berhasil, maka dia lokasi simpannya itu ke list siswa PHP. Jika tidak, maka ada pemberitahuan gagal menyimpan perubahan. Sama kita tadi itu ada akses dilarang. TLS. Tadi kita edit nih misalnya ke agamanya Kristen misalnya. Simpan. Nah, diubah kan Kristen. Emangnya Doski gitu. Nah, setelah habis edit, sebelahnya kan ada hapus. Nah, berarti kita ke hapus. Kehapus. Nah, tadi ya ini kan. Hapus. Mana bentar.
Nah, hapus. Dihapus ini juga sama seperti yang tadi sebelumnya. Ada perbedaan sedikit. Bentar. Hapus. Oke, sebentar. Nah, ini PHP include connect PHP akan seperti tadi if is set get ID, ambil ID dari query string. Nah, ambilnya kayak gini, ID get ID. Tampilkan konfirmasi pop-up. Nah, ini untuk melakukan konfirmasi pop-up-nya kayak gitu. Apakah Anda yakin ingin menghapus seperti itu kan? Nah, ini pakainya dengan menggunakan teks JavaScript gitu. If konfirmasi buat query hapus, berarti proses hapus. Nah, seperti tadi lagi, kalau misalnya ini dia bakal mengirimkan ke proses hapus PHP. Jika tidak, berarti dia akan balik lagi ke list siswa PHP. Jika kita pencet batal gitu nggak jadi hapus, maka nggak bakal kehapus itu file nggak jadi, tapi nggak jadi hapus. Oke. Selesai biasa kita simpan, lanjut kita hapus. Enggak ya, enggak. Kita sini hapus. Nah, kayak gini kan, localhost nyatakan. Apakah Anda ingin yakin menghapus data? Ini kita batal, nggak jadi. Yang nomor 2 nih. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Oke. Nah, hapuskan, kayak gitu. Nah, proses hapusnya ini kita pakai ini. Ini tadi kan. Karena kita tambah lagi bentar, kita kasih terus bla 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 laki-laki Islam nama sekolah SMAN 78 gitu sih. Nah, pasti sobat berhasil mendaftar. Kita mau hapus. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus data? Nah, kan ada tampilan kayak gini gitu. Karena kita belum buat, kita buat dulu yang proses hapus. Nah, oke. Jadi ini sama sih kayak tadi sebelumnya. Hapus PHP include pokoknya jangan sampai lupa PHP connect PHP Oracle ini. Nah gitu untuk melihat datanya get ID, ambil ID dari query string, get ID, terus buat query hapus. Buat query hapus ini dari delete from calon baru where ID ID. Nah ini sama kayak rumus yang di SQL kemarin gitu, kayak update, hapus, terus juga kita mau nambahin data itu select bintang form, gitu, tampilkan data. Terus ada OC parser query biasa bind variable ke parameter. Nah ini pakai ini dari ID aja kalau mau hapus, karena emang yang dibutuhin cuma dari ID tuh. Terus dieksekusi. Nah begitu apakah query berhasil terhapus? Nah jika berhasil maka lokasi di siswa PHP itu bakal hilang semua. Nah kalau gagal dia bakal tulisannya gagal menghapus untuk password. Terus kalau misalnya ini sama kita tadi akses dilarang. Kita CTRS nih contohnya. Oke tadi belum kelihatan ya, aduh. Ini nah. Tadi ini kayak gitu kan, kayak bawa pelakal, terus kita buat query hapus, delete from calon baru. Dia selesai ini sama kayak tadi ya. Kalau berhasil lokasi ini siswa, kalau gagal berarti gagal menghapus, terus menutup biasa. Nah setelah itu kita lihat lagi di Chrome-nya. Nah, di sini ada tampilannya. Apakah Anda yakin ini menghapus data? Kita pencet OK. Nah, kalau hapus semua hilang kan. Nah, itu. Jadi setiap ada proses, setiap ada formulir itu pasti ada prosesnya gitu. Nah, mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.